menolong. Kasih Tuhan tidak cuma mengatakan aku mengasihi kamu, tapi dia sebenarnya mengatakan aku sudah siap menolong. Kapan yang akan ku laksanakan? Kau tunggu saatnya. Aku siap menolong. Nah saudara, dengan ini saya katakan kasih Tuhan yang siap menolong itu juga siap memberi kemenangan. Memberi kemenangan atas segala kuasa. Tadi kita nyanyikan saudara. Ia memberi kemenangan atas apa? Atas apa? Dalam peperangan. Ia memberi kebangkitan, berarti memberikan kemenangan atas maut dan iblis. Dan Tuhan siap menolong dan memberikan kemenangan itu kepada kita. Tetapi sekali lagi, kadang-kadang kelihatannya tertunda. Karena Tuhan sengaja berbuat itu kepada Maria, Marta, dan Lazarus. Dia tidak segera, dia sengaja menunda. Ini adalah ujian iman bagi kita, saudara. Ketika Tuhan menunda untuk menjawab apa yang kita harapkan. Apakah kita tetap berharap? Atau kita mulai putus asa? Atau mulai kita goncang? Tuhan menghendaki kita berharap dan tidak putus harap. Tetap berharap. Menanti saat Tuhan yang tepat. Dan kita terus menengadah ke atas. Dan kita terus akan melihat Tuhan ternyata memberi kemenangan bagi kita. Nah saudara, kasih Tuhan itu membebaskan kita dari segala belenggu dan mengutus kita pergi. Pembaca kita tadi mengatakan apa? Our scripture text for today is taken from John 11, verses 1 through 44. John 11, verses 1 through 44. The death of Lazarus. Now a man named Lazarus was sick. He is from Bethany, the village of Mary and her sister Martha. This Mary, whose brother Lazarus now lay sick, was the same one who poured perfume on the Lord and wiped his feet with her hair. So the sisters sent word to Jesus, "Lord, the one you love is sick." When he heard this, Jesus said, "This sickness will not end in death. No, it is for God's glory, so that God's Son may be glorified through it." Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. So when he heard that Lazarus was sick, he stayed where he was 2 more days. And then he said to the disciples, "Let us go back to Judea." "But Rabbi," they said, "a short while ago the Jews there tried to stone you, and yet you are going back." Jesus answered, "Are there not 12 hours of daylight? Anyone who walks in the daytime will not stumble, for they see by this world's light. It is when a person walks at night that they stumble, for they have no light." After he had said this, he went on to tell them, "Our friend Lazarus had fallen asleep, but I am going there to wake him up." His disciples replied, "Lord, if he sleeps, he will get better." Jesus had been speaking of his death, but his disciples thought he meant natural sleep. So then he told them plainly, "Lazarus is dead. And for your sake I am glad I was not there, so that you may believe. But let us go to him." Then Thomas, also known as Didymus, said to the rest of the disciples, "Let us also go, that we may die with him." On his arrival, Jesus found that Lazarus had already been in the tomb for 4 days. Now Bethany was less than 2 miles from Jerusalem, and many Jews had come to Martha and Mary to comfort them in the loss of their brother. When Martha heard that Jesus was coming, she went out to meet him, but Mary stayed at home. "Lord," Martha said to Jesus, "if you had been here, my brother would have not died. But I know that even now God will give you whatever you ask."
Jesus said to her, "Your brother will rise again." Martha answered, "I know he will rise again in the resurrection at the last day." Jesus said to her, "I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this?" "Yes, Lord," she replied. "I believe that you are the Messiah, the Son of God, who is to come into the world." After she had said this, she went back and called her sister Mary aside. "The teacher is here," she said, "and is asking for you." When Mary heard this, she got up quickly and went to him. Now Jesus had not entered the village, but was still at the place where Martha had met him. When the Jews who had been with Mary in the house, comforting her, noticed how quickly she got up and went out, they followed her, supposing she was going to the tomb to mourn there. When Mary reached the place where Jesus was and saw him, she fell at his feet and said, "Lord, if you had been there, my brother would have not died." When Jesus saw her weeping, and the Jews who had come along with her also weeping, he was deeply moved in spirit and troubled. "Where have you laid him?" he asked. "Come and see, Lord," they replied. Jesus wept. Then the Jews said, "See how he loved him." But some of them said, "Could not he who opened the eyes of the blind man have kept this man from dying?" Jesus, once more deeply moved, came to the tomb. It was a cave with a stone laid across the entrance. "Take away the stone," he said. "But Lord," said Martha, the sister of the dead man, "by this time there is a bad odor, for he has been there for 4 days." Then Jesus said, "Did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God?" So they took away the stone. Then Jesus looked up and said, "Father, I thank you that you have heard me. I knew that you have always heard me, but I said this for the benefit of the people standing here, that they may believe that you sent me." When he had said this, Jesus called in a loud voice, "Lazarus, come out." The dead man came out, his hands and feet wrapped with strips of linen, and a cloth around his face. Jesus said to them, "Take off the grave clothes and let him go." This is our reading from the Word of God. Blessed are those who hold on to his precepts and seek him with all their hearts, who desist evil deeds and continue to walk in his ways. Hosanna. Saudaraku, saya akan mengajak saudara-saudara menyanyi lagi. Segala
ini kita akan merenungkan Kristus yang mengasihi pribadi juga mengasihi keluarga. Kristus mengasihi pribadi juga mengasihi keluarga. Pembacaan kita tadi menunjukkan hal itu. Di situ ada keluarga Maria, Marta, dan Lazarus. Lazarus ternyata sakit, dan ketika Yesus dilapori Lazarus sakit, dikatakan di dalam Alkitab, Yesus sengaja tidak langsung pergi, tetapi dia masih tinggal di tempat itu, membiarkan hal itu tidak menentu, dan dia berkata apa? Yesus berkata bahwa sakitnya tidak membawa kematian. Saudara, yang mau saya katakan hari ini, pada pokoknya itu ialah Kristus itu mengasihi pribadi, mengasihi keluarga, dan memberi kemenangan. Makanya saya ajak nyanyi kumenang-kumenang tadi. Memberi kemenangan di atas segala hal yang kita hadapi di dalam hidup ini. Saya tidak tahu apa yang saudara hadapi pada hari ini. Saudara sendiri tahu, Tuhan tahu, dan bisa dipastikan seperti firman yang kita baca itu tadi, kita akan diberi kemenangan. Ayat 25 di dalam Injil Yohanes tadi, Injil Yohanes 11 ayat 25 mengatakan apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya akan Aku, meskipun ia mati, akan hidup. Dan siapa yang masih hidup, tidak akan mati lagi. Nah, saudara, itu adalah jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itu dikatakan berkali-kali oleh Tuhan Yesus. Dan kasus Lazarus itu dia adalah saksinya Yesus. Saksi hidupnya Yesus. Tapi saudara perhatikan di dalam 3 catatan yang ada Lazarus di tengah-tengahnya, itu dikatakan oleh Injil yang tiga Injil yang memuat Lazarus bersama Yesus. Itu menunjukkan Lazarus tidak pernah ada suaranya, tidak mengomong apa-apa. Tidak ngomong, tidak bersuara, dia diam, tetapi kesaksiannya powerful sekali. Kenapa saudara dikatakan di Alkitab di dalam bagian yang 3 bagian yang mencatat Lazarus itu dikatakan bahwa orang-orang Yahudi itu tidak lagi hanya melihat soal-soal yang lain, tetapi melihat Lazarus yang menjadi kesaksian tadi. Itu yang dilihat, dan mereka semua datang berbondong-bondong mencari Yesus karena Lazarus. Nah, saudara sekalian, hari ini kita mau belajar. Saya akan mencoba menguraikan secara beruntun. Saya tidak menguraikan rinci-rinci sekali, tetapi saya akan menguraikan secara beruntun tentang kebenaran yang kita baca dari Injil Yohanes pasal 11 tentang Lazarus tadi. Nah, jelas-jelas Injil Lukas itu mencatat, ya, Lukas 10 ayat 38 sampai 42 itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi keluarga dan mengasihi pribadi. Karena dia hadir di rumah Maria dan Marta pada saat itu,
Dan Maria itu duduk di bawah kaki Yesus untuk mendengar firman. Sedangkan Marta sibuk melayani, Marta sibuk masak-masak dan sebagainya. Dan saudara jangan salah paham, Yesus tidak menyalahkan Marta yang bersibuk-sibuk melayani dia dengan makanan dan sebagainya. Tidak dilarang. Tetapi dikatakan oleh Yesus, yang terbaik yang telah dipilih oleh Maryam, kakaknya Marta, adalah duduk bersimpuh di depan kaki Yesus untuk mendengar firman-Nya. Hari ini saudara, saya harap kita pun demikian. Kita sudah datang di gereja, jangan cuma sekedar tadi menyanyi, memuji Tuhan, lalu melakukan hal-hal yang lain telah dilakukan. Tapi Tuhan mau supaya kita betul-betul menyimak, mendengarkan firman Tuhan seperti Maryam yang duduk di bawah kaki Yesus. Saudara, apakah saudara demikian di gereja ini? Saudara, siapa yang saudara kagumi? Pendeta KH kah? Saya kagum dengan pendeta KH. Seorang pendeta yang baik, menyampaikan firman Tuhan juga tidak bulet-bulet. Saya kagum kepada pendeta emeritus Pak namanya hilang Pak Tony yang sudah melayani Tuhan sekian lama juga. Saya tidak boleh bilang saya kagum pada diri sendiri. Saya melayani Tuhan juga lama sekali. Sejak tahun 71 saya sudah melayani Tuhan. Jadi kalau dihitung 71 berapa tahun ya sampai sekarang? 1971. Hitungannya berapa itu? 55 tahun. Ya. Bersama dengan ibu tentunya. Beliau juga sekolah teologi, melayani, pernah menjadi gembala, menggantikan saya ketika saya berangkat dulu ke Amerika. Dan dia terus melayani bersama saya sepanjang 55 tahun. Saudara, ini suatu perjalanan yang panjang sekali. Pencobaannya banyak, godaannya banyak. Tapi Tuhan mau supaya kita fokus pada Tuhan, tidak boleh fokus pada yang lain-lain. Karena sesembahan kita itu hanya satu, yaitu Tuhan sendiri. Tidak ada yang lain. Kalau kita merubah fokus kita kepada yang lain, kita berdosa besar. Dan kita adalah orang yang tidak bisa diterima oleh Tuhan. Maka itu saudara, hari ini kita akan mencoba meruntun kebenaran yang hendak kita pelajari, ya. Jadi Yesus mengasihi pribadi dan mengasihi keluarga. Saudara, keluarga saudara dikasihi oleh Tuhan semuanya. Maka itu kita tidak boleh melalaikan salah satu keluarga kita di rumah itu. Apakah itu anak, apakah itu nanti kalau sudah punya keluarga anaknya yang menantu. Biasanya menantu sama mertua agak repot kumpul, khususnya mertua perempuan. Kalau mertua laki itu gampang, ya, nggak sulit. Tapi saudara, sekali lagi, kasih Tuhan itu memungkinkan saudara. Kasih Tuhan itu menolong kita supaya bisa sungguh-sungguh keluarga itu satu dengan yang lain mengasihi satu dengan yang lain. Dan kasih Tuhan itu kasih untuk pribadi, juga kasih untuk keluarga. Kasih Tuhan tidak berarti harus menuruti kemauan orang yang dikasihinya. Ya. Kasih Tuhan itu kepada kita tidak harus menuruti maunya kita.
Kita maunya banyak kan? Kalau sudah berdoa kan banyak maunya. Tuhan, saya sakit tolong disembuhkan. Tuhan, duit saya kurang tolong diberkati. Tuhan, ini dan itu semua dipaparkan. Tapi dikatakan di sini tadi di dalam pembacaan kita, Yesus sengaja tidak langsung ke rumah Lazarus, ke rumah Maria Marta. Dia menunda beberapa hari. Dan jangan heran kalau permintaan kita tidak segera dituruti. Tuhan akan menunda permintaan kita, bukan menurut mau kita, tapi menurut maunya Tuhan. Kasih Tuhan diwujudkan pada saat tepat untuk kehendaknya. Nah, meskipun dia menunda, tapi dia menyatakan atau dia mewujudkan pemberiannya itu pada saat yang tepat. Tuhan tidak pernah terlambat. Kadang-kadang dia agak lambat menurut kita. Tapi dia tidak pernah terlambat. Dia selalu memberikan pada saat yang tepat menurut kehendak Tuhan. Kasih Tuhan itu siap untuk menolong. Jadi dia sudah selalu siap menolong. Kasih Tuhan tidak cuma mengatakan aku mengasihi kamu, tapi dia sebenarnya mengatakan aku sudah siap menolong. Kapan yang akan ku laksanakan? Kau tunggu saatnya. Aku siap menolong. Nah, saudara, dengan ini saya katakan kasih Tuhan yang siap menolong itu juga siap memberi kemenangan. Memberi kemenangan atas segala kuasa. Tadi kita nyanyikan, saudara. Ia memberi kemenangan atas apa? Atas apa? Dalam peperangan, ia memberi kebangkitan, berarti memberikan kemenangan atas maut dan iblis. Dan Tuhan siap menolong dan memberikan kemenangan itu kepada kita. Tetapi sekali lagi, kadang-kadang kelihatannya tertunda. Karena Tuhan sengaja berbuat itu kepada Maria Marta dan Lazarus. Dia tidak segera, dia sengaja menunda. Ini adalah ujian iman bagi kita, saudara. Ketika Tuhan menunda untuk menjawab apa yang kita harapkan. Apakah kita tetap berharap atau kita mulai putus asa? Atau mulai kita goncang? Tuhan menghendaki kita berharap dan tidak putus harap. Tetap berharap, menanti saat Tuhan yang tepat. Dan kita terus menengadah ke atas. Dan kita terus akan melihat Tuhan ternyata memberi kemenangan bagi kita. Nah, saudara, kasih Tuhan itu membebaskan kita dari segala belenggu dan mengutus kita pergi. Pembacaan kita tadi mengatakan apa? Lazarus itu dirinya yang sudah bangkit itu pun masih dibebat, terbelenggu oleh kain kapan ya, yang membelenggu dia. Tuhan bilang apa? Suruh dia bangkit, pergi, lepaskanlah belenggunya supaya dia bisa pergi. Go, tell it to the mountain that Jesus Christ is Lord. Pergi ke atas segala gunung dan beritahukan kepada seluruh bangsa bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudaraku sekalian, kita hari ini memang dikasih oleh Tuhan, ya. Tuhan itu mengasihi kita sebagai pribadi
dan mengasihi kita sebagai keluarga. Mari kita tidak goyah, tidak goncang. Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 mengatakan, pergilah kamu, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Ajarkanlah mereka seperti yang telah ku ajarkan kepada kamu. Yaitu pergilah. Gereja kita adalah gereja kasih karunia. Nama gereja kasih karunia itu luar biasa, saudara. Saya tidak tahu siapa yang menentukan untuk memilih gereja kasih karunia. Orang-orang lama tahu ya Pak. Siapa Pak? Kasih anugerah. Ya. Siapa yang menetapkan? Ya? Pendeta? Niko. Niko Lewir. Bukan Bapak itu, bukan. Bapak itu siapa namanya? Niko Lewir masih ada. Oh, sudah meninggal. Jadi nama kita itu ditetapkan berdasarkan pemilihan dari Bapak Pendeta almarhum Niko Lewir. Dan teman-temannya Pak Ero. Dan teman-temannya? Ada Pak Ero, ada Bu Yoke. Oh, itu dia, nambah lagi. Tidak terima kalau hanya dikasih 90. Ya? Pak Beni Lapian juga orang-orang awalnya kita ya. Oke. Tuhan itu melalui kita semua, melalui tadi bapak-bapak yang telah memilih nama, dan memang tepat gereja kita adalah gereja kasih anugerah. Mari kita sebarkan anugerah Tuhan dan tidak berhenti terus menyebarkan, karena hanya kasih anugerah yang dibutuhkan oleh umat manusia supaya beroleh selamat. Tidak ada jalan lain. Apakah saudara mau? Kalau mau katakan ya. Maukah saudara? Ya. Ku menang. Kita nyanyikan. Ku menang, bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, ya bangkit. Haleluya, ya hidup. Haleluya, ya naik. Roh Kudus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, 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 ku menang. Haleluya, haleluya, ku menang. Puji Tuhan. Kita nyanyikan Gita Bakti 263. When so
Kita